Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan dan mensimulasikan untuk proyek monitoring dan data logger suhu yang sudah kami kerjakan. Sebelum kami mulai, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Pertama ada saya, Elza, dengan NIM belakang 065. Perkenalkan, nama saya Claudia Maitania Putri dengan NIM 188. Perkenalkan, nama saya Dinda Isyariani dengan NIM belakang 165. Perkenalkan, saya Naswa Aldebaran dengan NIM belakang 150. Pertama adalah latar belakang dari proyek kami. Nah, jadi suhu dan kelembapan ini kan berperan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, dari kami ingin mencoba membuat sistem monitoring yang akan memudahkan pemantauan, pengambilan tindakan, dan visualisasi datanya. Bisa next? Nah, untuk hardware yang kami gunakan, pertama tentu aja ada ESP32. Ini ya kita udah tahu microcontroller yang sudah terintegrasi Wi-Fi, biar dia bisa ngirim data. Lalu ada juga DHT22 dan ini untuk sensor suhu dan kelembapannya. Nah, untuk platformnya yaitu ada Arduino IDE untuk compile code dari ESP32-nya. Lalu kita di sini juga menggunakan JSON untuk menyimpan datanya dan Jupyter Notebook untuk mengelola datanya. Ada juga Node.js yaitu server yang membangun API sebagai penghubung antara ESP32-nya dengan bagian visualisasi dan alertingnya. Lalu di sini juga ada Express.js di mana dia itu untuk mempermudah pembuatan API-nya dan penanganan request atau response-nya. Lalu dari kami juga menggunakan WhatsApp Web. Nah, dia itu library yang menghubungkan sistemnya dengan si WhatsApp-nya. Selanjutnya itu ada arsitektur dan alur. Nah, di sini ada arsitektur atau topologinya. Di sini kita bisa lihat ada ESP32-nya, lalu dia akan terhubung ke Wi-Fi dan juga ke WhatsApp Web. Nah, dari WhatsApp Web ini dia juga akan menghasilkan sebuah grafik yang nantinya juga akan dijelaskan lebih jelas di slide berikutnya. Lalu dari ESP32-nya ini juga disambungkan ke Jupyter dari file JSON-nya dulu, lalu dari Jupyter menghasilkan grafik itu yang tadi. Nah, untuk alurnya ini, pertama sistemnya ini dimulai dengan sensor DHT22 ini, dia membaca suhu dan kelembapan. Setelah itu, datanya dikirimkan ke ESP32. Dari situ, datanya ini dicatat dan dikirim ke Node.js melalui API-nya itu. Node.js ini menyimpan datanya itu dalam format file JSON dan menyediakan API untuk klien. Jupyter akan mengambil data dari API dan menghasilkan grafik dari data tersebut. Nah, di sini bagian alertingnya, kalau misalnya suhunya itu di atas 30 derajat Celcius, maka akan dikirimkan pesan lewat WhatsApp. Jika tidak, ya akan mulai lagi kawal. Di WhatsApp botnya itu, user juga bisa meminta grafik. Kalau misalnya user minta grafik, nanti dari WhatsApp-nya itu akan langsung dikirimkan. Untuk bagian visualisasi ini, kita ada dua cara. Nah, yang pertama ini, raw datanya itu akan langsung ditampilkan di dashboard web. Kita juga ada line chart untuk grafiknya itu yang dibuat di Jupyter Notebook dan dapat dikirim lewat WhatsApp atas permintaan user. Untuk bagian alerting, ini backend menerima data dari sensor, dan jika data suhunya itu melebihi 30 derajat Celcius, maka akan ada pesan otomatis yang terkirim lewat WhatsApp botnya itu. Bagian implementasi. Dari sisi implementasi ini, programnya ini ditulis di Arduino IDE. Bagian awal ini, kita mengimport library untuk sensor, HTTP, dan Wi-Fi-nya. Selanjutnya, kita menentukan juga pin untuk sensornya. Di sini kita pinnya yang 4, terus habis itu kita inisialisasikan juga SSID dan password Wi-Fi-nya, lalu URL servernya. Selanjutnya, di bagian setup ini, kita menginisialisasi komunikasi serial dan sensornya. Di sini kita spesifikasikan sensornya, pinnya apa, dan tipenya apa. Lalu di sini kita juga menghubungkan ESP32-nya dengan Wi-Fi, dan akan ditampilkan IP-nya kalau sudah berhasil tersambung ke Wi-Fi-nya. Di bagian loop ini, kita membaca suhu dan kelembapan dari sensor, dan kemudian akan ditampilkan hasilnya di serial monitor. Setelah itu, data akan dikirim ke server Node.js dengan format file JSON melalui HTTP post. ESP32 ini hanya mengirimkan suhu dan kelembapan, namun untuk timestamp-nya itu ditambahkan oleh Node.js-nya itu. Lalu data akan disimpan di dalam file JSON-nya itu dan akan diolah untuk menjadi grafik line chart. Sekarang bagian simulasi. Sesuai tadi sebelum dijelasin, kayak dia bakal ngirim data ke HTTP sini, terus ngirimin berupa suhu dan kelembapan, terus dari HTTP itu nanti dia nge-send ke sini, karena di sini juga kayak sama kayak gitu, terus di sini ada beberapa komen buat WhatsApp botnya, kayak misalnya nanti kalau misalnya suhunya udah mencapai di atas 30, dia bakal ngirim seperti ini. Terus ini juga ada kayak buat pengiriman daily-nya. Di sini desain setiap 15 detik. Kalau mau minta grafik bisa pakai komen ini, terus nanti bisa dikirim grafiknya dari file ini. Bakal dibikin grafik dari file .json hasil data yang didapat dari ADT dua-duanya. Oke, kita coba dulu.
Di sini tulisannya client is ready mencoba mengirim pesan. Jadi di sini buat ngirim pesan dulu. Ya kayak terus di sini dia udah ngirim suhu sekarang 28 derajat. Oke, ini karena sekarang dikirim lagi tapi suhunya belum mencapai 30. Di sini belum bisa kita simulasikan karena nggak ada data yang masuk di atas 30. Tapi untuk sebelumnya ada kayak ketika dia mencapai di atas 30, dia bakal dikasih alert, wow suhu sudah mencapai segini panas gitu. Nah, untuk di segini banyaknya yang log setiap 15 detik ini kayak optional aja buat bagi rencana dari kelompok kita. Kayak bisa diatur waktunya untuk lebih lama gitu. Jadi nggak buat nge-spam gitu. Karena kalau misalnya dikirim berkali-kali nanti WA buat kita bisa ke-banned gitu, nggak bisa karena keseringan ngirim pesan. Untuk minta grafiknya kita di sini ada komen yang kayak tadi, terus kita kirim aja gitu sesuai dengan kayak keyword-nya gitu. Oke, terus nanti dikirim grafiknya kayak gini. Jadi ini adalah tampilan ketika bot dipakai oleh pengguna. Awalnya itu botnya ngasih laporan setiap 15 detik. Terus kita juga bisa minta grafiknya. Nah, setelah itu botnya ngirim grafik yang sudah dicatat sebelumnya. Dan botnya tetap ngasih update suhu dan kelembapan setiap 15 detik dengan data terbaru. Dan kalau suhunya lewat 30 derajat, botnya langsung ngasih peringatan seperti itu. Oke, mungkin tadi sudah kami simulasikan untuk project dari kami. Kalau misalkan ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Apalagi udah kan? Assalamualaikum. Tadi nggak pakai salam, Cok. Oh nggak, ya udah nggak usah. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Oke. Bismillah 7 menit ya Allah. Kurangin aja tuh. Tapi katanya kata Galvin bapak yang sekarang